أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما صار وقضى أشهد أن نبينا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجددنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شرورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin, salihat yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Lawiyan yang dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat fisiknya dan sehat ruhaniyah, dan semoga kita senantiasa berada dalam hadis-hadis keberkahan dari Allah. Istiqomahkan kita selalu dalam ketaatan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita di malam yang syahdu ini. Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak sekali nikmat untuk kita. Dengan itu semuanya Allah mudahkan langkah kita menuju tempat ini. Allah ringankan ayunan tangan kita, Allah condongkan hati kita, Allah lapangkan jalan untuk kita hadir di majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tampaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan kesalahan kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa terus dilimpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Kita hidup di alam dunia ini ada batasnya. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia ada ajalnya, memiliki ajal, memiliki batas. Jika telah datang batasnya, maka kematiannya tiba. Jika kematiannya tiba, la yasta'khiruna sa'atan, tidak bisa diundur barang sesaat, tidak bisa diajukan pula barang sesaat. Ilmu tentang kematian ini ilmunya Allah. Kita sama sekali tidak dibocori rumusnya. Berapa banyak orang yang lebih muda daripada kita lebih dulu mati dibandingkan kita. Berapa banyak orang yang lebih sehat daripada kita meninggal lebih dulu daripada kita. Karena meninggal, mati, al-maut itu syaratnya tidak sakit, tidak pula tua. Maka kemudian ketika kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini ada batasnya, dan kita tidak pernah tahu kapan batas tersebut, yang perlu kita sadari adalah satu saja, bahwa kita hari ini masih hidup. Maka banyak para ulama yang memberi nasihat kepada kita. Mereka selalu mengatakan, kalau hidupmu merasa kurang bersyukur atas nikmat dari Allah, datanglah ke kuburan, datanglah ke pemakaman. Di belakangnya ada pemakaman. Nah,
Kalau kita sulit bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dikit-dikit keluh datang ke kuburan. Di kuburan itu berkatalah kepada ahli kubur. Apa yang dikatakan? Wahai orang-orang yang sudah mati, sesungguhnya aku memiliki nikmat yang tidak kalian miliki. Nikmat apa? Nikmat hidup. Orang yang kalau masih hidup masih bisa bertobat. Orang kalau sudah mati tidak bisa bertobat. Orang kalau masih hidup masih bisa menuai dan mengumpulkan banyak amal soleh. Orang kalau sudah mati tidak ada yang bisa diharapkan kecuali kiriman pahala dari anak-anak soleh, kecuali amalan-amalan jariah yang sempat dia lakukan ketika masih hidup. Dia kalau sempat, kalau enggak, maka hal itulah yang kemudian menjadikan kita akan banyak mensyukuri nikmat. Di antara nikmat yang perlu disyukuri, nikmat kita masih hidup. Ini kaidah pertama yang mendasari kajian kita pada malam hari ini, bahwa kita hidup di alam dunia ini ada batasnya. Kaidah yang kedua yang juga harus kita pahami, bahwa Allah menciptakan alam dunia ini semata-mata sebagai tempat ujian bagi hamba-hamba. Ini kaidah kedua. Satu, kita hidup dikasih kesempatan Allah, tapi tidak selamanya, ada batasnya. Kaidah yang kedua, Allah ciptakan alam dunia ini sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan antara kematian dan kehidupan, antara mati dan hidup. Kenapa disebutkan mati dulu baru hidup, padahal kita hidup dulu baru mati? Ya. Allah ingin mengingatkan bahwa dulu kita ini sudah mati. Ayat disebutkan mati dulu, al-mauta dulu. Yang kedua, Allah ingin mengingatkan bahwa hidupmu ini tidak lama-lama, bentar lagi kamu mati. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Ya. Tidak lama-lama. Dunia sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Makanya yang kedua ini kita juga harus paham bahwa Allah ciptakan alam dunia ini sebagai ujian. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan, kata Allah di surah Al-Baqarah, untuk menguji kalian. Jadi yang jelas kesimpulan dari kaidah pertama, kita masih hidup. Alhamdulillah. Setidaknya sampai malam ini. Tidak tahu kalau keluar dari sini mungkin di antara kita ada yang dikatakan malaikat maut di depan. Mungkin tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya sama sekali. Tidak ada tanda-tanda. Tanda-tanda yang diberikan oleh syariat ini, ya, orang itu tanda-tanda mati itu kan cuma 3. Satu, apa? Uban. Sudah mulai beruban, termasuk saya. Ya. Saya alhamdulillah sudah mulai beruban kata istri saya. Ya, segera seperti itu masker. Ya. Oh, ubannya banyak lah. Aku uban. 2, kulit yang mulai keriput. 3, pulang berulang lemah. Ya, tandanya cuma ini kok. Tapi kalau ilmu pasti kematian tidak ada. Tidak ada. Hatta dokter spesialis apapun tidak bisa menentukan orang ini hidupnya tinggal 5 jam, 6 menit, sekian detik, tidak bisa. Itu hanya prediksi saja dan seringnya meleset. Ya, seringnya meleset. Namanya juga prediksi manusia. Jadi satu, kita ini masih hidup. Yang kedua, kita harus sadar kita manusia. Apa yang diuji Ustaz? Yang diuji 2. Soal ujiannya 2. 1 iman, 2 amal. Simpelnya begitu. Soal ujiannya itu iman sama amal. Imannya beriman tidak sama Allah. Amalnya ngikut Rasulullah atau tidak. Waktu ujiannya, jadi kita kerjakan lembar ujian itu ya, kalau kita waktu sekolah dulu SD SMP. Di atas kan biasanya materi ujian, soal, durasi 60 menit, 30 menit, 1,5 jam, dari pukul sekian sampai sekian.
Ya, ada lengkap itu keterangannya. Sama, kita diuji di dunia ini ada durasinya. Durasinya kapan? Durasinya dari mulai balik sampai meninggal. Hitungannya itu dari mulai kita balik sampai meninggal. Masa balik itu kalau laki-laki dalam adab kita adalah Syafi'i. Kalau laki-laki dimulai sejak mimpi basah. Kalau perempuan dimulai sejak haid di atas usia 9. Kalau sudah usia 15 kok belum haid, belum mimpi basah, maka dihitung balik sejak usia 15 jalan ke 16. 15 sempurna jalan ke 16. Itu sudah dihitung balik. Balik itu apa? Balik itu usia di mana seseorang sudah mencapai syarat dan ketentuan syariat agar dia menanggung syariat yang Allah buat untuk hamba-hamba. Jadi dia sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah mendapatkan tanggungan dosa kalau dia maksiat. Kalau dia beramal soleh dapat pahala. Aturan main-mainnya dimulai sejak dia balik. Sampai kapan? Sampai meninggal. Dihitung sudah di situ. Ya, ada raqib dan atid di kanan kirinya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu perkataan diucapkan, satu perbuatan dilakukan, satu perbuatan dilakukan kecuali di sisi setiap hambanya Allah itu ada raqib dan atid. Dihitung semuanya. Ya. Soalnya 2. Waktu ujiannya dari balik sampai meninggal. Kalau lulus masuk surga. Kalau nggak lulus ada 2 macam. Nggak lulus total masuk neraka total. Khalidina fiha, kekal abadi di dalam neraka. Nggak ada matinya dan nggak ada hidupnya. La yamutu fiha wa la yahya. Orang kalau sudah tenggelam di api neraka, tercemplung di api neraka, la yamutu fiha, dia tidak mati dan dia tidak hidup. Antara mati dan hidup. Kalau sudah gosong diganti kulit yang baru. Surah An-Nisa 56. Alladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, orang-orang yang ingkar lalai kepada ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar. Kami lemparkan ke dalam neraka. Kullama nadijat, setiap kali gosong kulitnya, matang kulitnya, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Dia lukul ada, agar dia merasakan perihnya. Karena kalau kulit ini kulit yang lama, kulit yang bisa merasakan dingin dan panas itu hanya kulit ari yang paling atas. Jadi kalau sudah melepuh, sudah tidak sakit lagi. Makanya oleh Allah diganti kulit yang baru, biar tetap bisa merasakan sakit. Jadi Quran itu kitab yang sangat ilmiah. Gara-gara ayat ini, saya punya teman orang Denmark masuk Islam. Gara-gara ayat satu ini, dia pas baca, dia mengatakan ini fik bukan buatannya Muhammad. Muhammad tidak mungkin tahu kalau kulit yang paling atas ini yang paling bisa merasakan panas yang ini. Di zamannya Nabi Muhammad belum ada mikroskop, belum ada listrik. Dia tidak mungkin mengadakan penelitian ini. Ya, ini jelas buatannya rohnya Muhammad. Terus masuk Islam, sana dari Insyaallah. Balik ke pembahasan kita. Ada orang itu yang nggak lulus ujian, nggak lulus total. Khalidina fiha. Imannya nggak lulus, amalnya nggak lulus. Dia nggak beriman sama Allah, disuruh beriman, dia ingkar sama Allah, dan percaya sama Allah, dan percaya hari akhir. Amalannya apa lagi? Kalau imannya nggak diterima, imannya gagal, amalnya juga gagal. Karena syarat amalan itu diterima adalah beriman kepada Allah. Ya. Ada yang nggak lulusnya nggak total, nggak lulus sedikit. Imannya lulus, imannya lulus, amalnya nggak lulus. Dia masuk neraka sampai Allah menghendaki dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Lulus naik kelas,
surganya Allah, nggak lulus, tinggal kelas, tinggal kekal abadi di nerakanya Allah. Nggak ada minimum tiga. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kata Allah dalam Al-Quran. Nanti manusia itu kalau sudah di akhir, sebagian masuk surga, sebagian sisanya masuk ke api neraka. Tidak ada yang tengah-tengah. Ada penduduk namanya penduduk A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat yang menjelaskan di ayat 100 sekian itu dijelaskan apa? Ada nanti status orang itu yang amal solihnya sama maksiatnya itu imbang. Jadi di hari hisab itu amal solehnya sama dosanya itu muatannya 50-50, 50-50, 50%. Kemudian dia ditaruh Allah di tempat namanya A'raf, antara surga dan neraka. Orang yang di A'raf pun nanti sesuai dengan masyiatullah, kehendaknya Allah dan rahmat Allah, orang ini akan dimasukkan ke surga atau neraka. Jadi tidak ada yang menang-menang, semuanya antara surga atau neraka. Nah menariknya, ada riwayat-riwayat baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah yang menjelaskan bahwa nanti para penduduk neraka dan sebagian orang yang masuk surga itu minta sama Allah agar dikembalikan ke dunia. Ada 3 tipe orang yang minta sama Allah dikembalikan ke dunia. Orang yang pertama adalah penghuni surga yang masuk surga lantaran mati syahid. Penghuni surga masuk surga lantaran apa? Mati syahid. Jadi dia masuk surganya ini jalan pintas. Orang mati syahid itu sudah dijamin masuk surga. Tapi uniknya kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang penghuni surga yang satu ini. Beliau sampai mengatakan, ma'ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa syai'. Tidak ada satupun penghuni surga yang senang untuk dikembalikan, yang minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Padahal dia sadar betul, ketika di surga itu dia sadar betul, di dunia dulu saya orang fakir. Saya tidak punya rumah bagus, saya tidak punya kendaraan nyaman, saya orang fakir. Tapi penghuni surga ini sudah menikmati kenikmatan surga, tapi minta sama Allah, ya Allah kembalikan ke dunia. Kata Rasulullah, tidak ada penghuni surga yang demikian ini kecuali satu. Siapa? Illa syahid, kecuali orang yang mati syahid. Yuhibbu an yarji'a ila dunya fayuqtal thaniyatan bima yara minal haram. Dia ingin dikembalikan ke dunia. Dia bilang sama Allah, ya Allah hidupkan lagi aku sekali lagi, ya Allah 2 kali lagi, ya Allah sampai 10 kali lagi, ya Allah, sehingga aku bisa berjihad di jalan Allah. Kemudian terbunuh lagi karena aku melihat kenikmatan yang besar ketika aku terbunuh di jalan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan semua orang itu merasakan pedih dan sakitnya sakaratul maut kecuali orang syahid. Yajibu ahadakum ka masil kirsa. Orang yang mati syahid itu sakaratul mautnya itu hanya seperti digigit semuanya. Dia merasakan, melihat kenikmatan karomah dari Allah yang begitu besar. Makanya kita kembalikan ke dunia. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Haram, ayah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Haram ini perang Uhud ikut, kemudian jadi gugur di perang Uhud, tapi beliau gugur dalam kondisi yang mengenaskan. Karena orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang sangat kejam. Makanya Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu Allah sebutkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Sungguh benar-benar kamu akan dapati orang yang paling kejam permusuhannya kepada orang-orang beriman itu 2 golongan. Satu Yahudi,
kita lihat pada hari ini. Dua, walladzina asyraku, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah, Patani, Thailand, Muslim Patani, Rohingya, Myanmar, Muslim India, Uighur, Cina. Cina itu kan ateis, komunis ateis, yang menyembah Allah, menyekutukan Allah dengan dunia. Di orang-orang musyrik itu kalau memusuhi orang Islam, orang mukmin itu mesti dahsyat, ngeri-ngeri. Nah, orang-orang musyrik itu kan sama. Lihat pamannya Nabi Hamzah, apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepadanya? Dicungkil dari. Nah, Abdullah bin Haram ini sama. Beliau ini syahid dalam kondisi hidung dan telinganya hilang. Dicungkil sama orang kafir Quraisy. Syahid, gugur di medan jihad. Mendapatkan kemuliaan di mata manusia dan di mata Allah. Tapi kemudian sebagai anaknya Jabir bin Abdullah dia sedih melihat ayahnya meninggal dalam kondisi seperti itu. Berhari-hari dia mengurung. Beliau mengurung. Radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah itu seorang Rasul yang sangat peka terhadap rakyatnya. Tahu betul mana sahabat yang lagi punya masalah. Akhirnya Jabir didekati sama Rasul. Ta'alif Jabir, kemarilah wahai Jabir. Ya Jabir, kata Rasul, ala ukhbiruka ma qala Allah li abika. Ya Jabir, mau enggak aku beritahu apa yang dikatakan Allah kepada ayahmu setelah ayahmu meninggal. Aku baru saja dapat kabar dari malaikat bahwa Allah mengajak bicara ayah. Mau enggak kamu? Aku kasih tahu apa yang dikatakan Allah kepada ayahmu. Jabir senang. Jabir bilang, bala ya Rasulullah, antusias. Beliau, bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Allah kepada ayah? Ma kallama Allah ahadan illa min wara'i hijab. Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun dari hambanya kecuali dari balik hijab. Allah tidak menampakkan diri. Wa kallama abaka kifahan. Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, face to face, wajah di wajah, langsung dengan Abdullah bin Haram. Maka Allah lahu ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Allah kepada ayahku ya Rasulullah? Allah berkata kepada ayahmu, amanna alayya ukhtiya aku. Dari Abdullah, minta kepada aku satu permintaan, pasti aku kabulkan. Tapi dikasih privilege sama Allah, dikasih keistimewaan khusus, boleh minta apa saja pasti dikabulkan. Apa permintaan Abdullah berkata, ya Rabbi antuhiyani fa'uk taufiqan tanya. Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi ya Allah, sehingga aku dapat berperang lagi di jalanmu sampai aku berbunuh di jalan kebenaran. Apa kata Allah? Innahu qad sabaqa minni innahu la yurja ya Abdullah. Dulu ketetapan takdir sudah ditetapkan. Seorang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi. Tamanna alaiya ukhti, minta yang lain, minta yang lain, pasti aku kabulkan. Maka sahabat Abdullah bin Haram meminta satu hal, fa'ablik man warodi ya Allah, katakan kepada orang-orang setelahku ya Allah tentang kenikmatan yang aku dapatkan sebelumnya. Permintaan ini dikabulkan. Turun surah Al-Imran 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah turunkan ini sebagai kabar untuk kita, orang-orang setelah Abdullah bin Haram. Jangan kamu mengira orang yang gugur di medan jihad, berjihad di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Inda Rabbihim, di sisi Rabb, yurzaqun, dalam kondisi kasih rezeki yang baik sama Allah. Ini kondisi orang pertama. Ada 3 tipe orang yang ingin dikembalikan ke dunia. Tipe yang pertama adalah penghuni surga yang masuk surga karena syahid. Dia minta kembali ke dunia bukan karena amanahnya kurang,
tapi ingin mengulang euforia kegembiraannya ketika dia gugur di jalan Allah. Dia merasakan kenikmatan yang dahsyat luar biasa. Maka Anda lihat ya. Jadi ada video-video 2 bulan terakhir ini tentang saudara kita di Paris. Ada yang meninggal kondisi tangannya seperti ini, ada yang pakai pikir, ada yang tersenyum, ada yang kayak orang masih hidup. Kenapa? Karena mereka melihat karomah, melihat kenikmatan yang Allah berikan ketika mereka meninggal dalam kondisi terjaga, bertahan di perbatasan, bertahan di paling jauh untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ini orang pertama. Ada orang kedua. Siapa? Orang kedua itu adalah orang kafir. Orang kafir nanti minta sama Allah untuk dikembalikan ke dunia. Tapi alasannya beda. Alasannya percakapan orang kafir kepada Allah diabadikan Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 107-108. Ketika orang-orang kafir ini dibakar di neraka, kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna minha fa inna zalimun. Ya Allah, Rabbana, ya Rabbana, akhrijna minha. Keluarkan kami dari sini. Allah, kembalikan kami ke dunia. Fa inna, kalau kami mengulang maksiat kami, fa inna zalimun. Sungguh kami orang-orang yang zalim. Kalau sekarang jangan dibilang zalim dulu ya Allah. Kembalikan dulu sekali kami ke dunia. Kalau kami ulang, kami termasuk orang dulu. Kamu hukum tidak apa-apa ya Allah. Tapi kembalikan dulu ke dunia. Ya, 108. Apa kata Allah? Qala sya'u fiha wala tukallimun. Enyahlah kamu di dalamnya. Hina-hinalah kamu di dalamnya. Tinggallah kamu di dalamnya, di dalam neraka. Walau kamu, jangan kamu ajak bicara aku. Jangan ajak bicara aku, jangan banyak ngomong. Ya, sudah nikmati saja itu. Ditolak mentah-mentah semuanya. Ditolak. Minta remedi ujian, gak ada remedi kamu. Gak ada remedi. Ini ujian tanpa remedi. Ya, dah nikmati saja, tinggal di dalamnya. Insyaallah. Wala tukallimun. Jangan kamu banyak ngomong sama aku. Wala tukallimuni. Maksudnya, jangan kamu ajak bicara aku. Kamu dulu saja tak ajak bicara, kamu dah jawab. Kamu dulu saja aku ingatkan, kamu biasa aja. Sekarang kamu baru ngajak bicara aku. Wala tukallimun. Jangan banyak bicara. Jangan aja bicara aku, betul. Jadi ada tipe orang yang kedua, orang kafir. Ada tipe yang ketiga. Siapa tipe yang ketiga? Jenis orang ketiga yang juga minta dikembalikan ke dunia. Ketika mereka sudah mengalami fase akhirat, mereka adalah orang-orang muslim yang lalai. Kita takut tidak termasuk dari yang ketiga. Yang pertama, tidak berharap bisa terus berjuang berdakwah berjihad di jalan Allah sampai kita meninggal di atasnya. Yang kedua, semoga kita bukan termasuk di dalam. Yang ketiga ini yang kita khawatirkan. Ternyata ditemukan percakapan antara seorang muslim yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan ke dunia. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian telah mendatangi mereka, orang muslim yang lain, mereka meminta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku ya Allah. Buat apa kembali? La'alni a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku dapat beramal sholih
atas amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan selama aku di dunia. Kembalikan ya Allah. Dia jawaban Allah. Dia jawaban Allah di ayat 100. Kalla, sekali-kali tidak akan pernah kamu kembali. Kalla, sekali-kali tidak akan pernah kamu kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Omonganmu itu cuma di lisanmu kok, omong kosong. Kalau orang kafir dibilang jangan ngomong lagi sama aku. Kalau orang muslim lagi dibilang omong kosong. Innaha kalimatun, itu kalimat-kalimat huwa qailuha, cuma di bibirmu kok. Tidak ada isinya. Wa min wara'ihim barzakun ila yaumil ba'ats, dan di belakang mereka ada barzakh. Allah ingin menunjukkan lagi kalau orang yang sudah masuk di fase alam barzakh, fase akhirat, di belakangnya ada barzakh. Barzakh itu dinding yang sangat kokoh yang memisahkan antara dua alam. Artinya orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali hidup. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Haram tadi. Lihat dari yang kedua dan yang ketiga ditolak mentah-mentah sama Allah. Kalimatnya kalimat yang keras itu. Yang satu dikatakan tinggallah kamu di dalamnya, jangan ajak ngomong aku. Yang satu dikatakan kalah, tidak akan pernah kamu kembali. Sekali-kali tidak. Apa yang kamu omongkan nanti barusan itu, kamu mau beramal soleh, innaha kalimatun, itu cuma hanya sekedar kalimat dua qailuha yang kamu omongkan kok, dan kamu praktekkan. Dulu tolak. Jadi ketiga-tiganya ini minta dikembalikan ke dunia. Kalau yang pertama minta mengulang ujian ulang karena merasakan nikmatnya naik podium. Anda pernah juara kelas dulu untuk sekolah yang juara kelas. Kita kayak ingin mengulang sih, naik ke atas podium, dikasih hadiah, dilihat sama orang tua. Yang bisa banggakan, bisa membuat ayah ibu tersenyum, yang menangis bahagia, itu kan senang. Ya kira-kira orang yang pertama ini juga begitu, minta dikembalikan karena ingin mengulang kemenangan. Tapi yang kedua dan yang ketiga ini minta dikembalikan karena memang mau minta review, karena nilainya tidak memuaskan. Minta dikembalikan ke dunia, dan dua-duanya ditolak sama. Pertanyaannya adalah, dulu ketika kita di dunia, misalnya kita sudah di fase akhir, di dunia Allah berkali-kali mengulang dalam ayatnya, mintalah kepadaku, mesti aku kabulkan. Misalnya, wala rabbukum ud'uni astajib lakum, minta sama aku kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ijabahi semua permintaan hambaku kalau dia mau meminta. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta kepada Allah, kalau kamu meminta, mintalah saja kepada Allah, mesti diijabahi, kata Rasulullah. Fa in sa'alani la u'tiyannahu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang aku cintai kalau dia minta mesti tak ijabahi, kata Allah. Di dunia Allah janjikan orang yang minta dari hamba-hambanya mesti diijabahi. Kenapa di akhirat tidak? Kita minta nih, si kafir minta, Muslim itu beriman kepada Allah, tapi Muslim yang lalai selama di dunia, dia juga minta. Tapi keduanya ditolak mentah-mentah sama Allah. Kenapa ditolak mentah-mentah? Allah itu zat yang maha adil. Kalau Allah memutuskan satu hal, pasti Allah punya alasan. Kenapa ada hari pertanggungjawaban di akhirat? Karena Allah zat yang maha adil. Ya. Ada hukuman di akhirat, ada reward di akhirat, karena Allah zat yang maha adil. Ya. Semuanya maha adil. Makanya maha adilnya Allah ada catatan amal. Ya. Ada saksi-saksi ahli yang nanti dihadirkan di hari kisah. Ada orang-orang dolim yang pernah didolimi oleh si fulan diminta untuk menuntut dan menggugat. Itu karena Allah maha adil. Semua dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen.
Nah, di antara kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika menolak permintaan hambanya, Allah punya alasan. Nah, alasan Allah menolak hambanya ini Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32. Jelas dan gamblang. Yang ini yang kemudian nanti akan kita ambil pelajarannya. Hati-hati pada alasan-alasan ini. Ini isyarat kuat dari Allah. Biar kita tidak remedi ujian. Dan kita remedi ujian. Lihat Fatir 37. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastalihuna fiha. Dan mereka para ahli neraka berteriak-teriak. Yastalihun, berteriak-teriak. Apa yang mereka teriakkan? Iya, redaksi setelah. Wa hum yastalihuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, keluarkan dari neraka ini ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, agar kami dapat beramal saleh. Sambil kebakar tadi, sambil teriak-teriak, minta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami dapat beramal saleh ya Allah, selain amalan-amalan yang dulu sering kami lakukan dari dosa dan maksiat. Kami janji ya Allah, yang akan kami lakukan adalah amalan saleh, bukan amalan selain amalan saleh. Minta dikembalikan ke dunia. Lihat, di ayat ini Allah menyebutkan alasan mengapa Allah menolak permintaan. Ada 3 alasan. Lihat itu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru wa ja'akumun nadhir. 3 alasan. Alasan pertama, awalam nu'ammir. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin beramal saleh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammir. Bukankah telah kami panjangkan umur? Yang diulang Allah pertama umur. Tuh, nah kamu sudah dikasih umur panjang, kemana aja umur? Kamu bawa, kamu pakai itu apa? Umurmu yang panjang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 45 tahun. Kamu pakai buat apa? Tidak hanya umur kita. Bukankah telah kami panjangkan umur? Kok minta dikembalikan ini baru sekarang? Lah kemarin kemana aja? Ini umur panjang. 50 tahun kau pakai apa? 24 jam setiap hari kau pakai apa? Tidak hanya umur. Pembinaan pertama kali umur. Buat apa ibadah? Buat tidur? Buat sibuk pikir dunia atau buat apa? Maka miris ini, kalau kita hitung umur ini, kalau ibadah kita cuma sholat 5 waktu, ragu ini kita coba ya. Kalau kita dikasih Allah usia 60, kan kata Rasulullah, amal ummati makin sedikit umur yang umatku antara 60 70. Kita sepakat saja ambil 60. Misalnya jatah jamaah kajian ini 60 dikasih Allah kasih 60. Walaupun saya lihat ada yang sudah lebih dari 60. Ya, jadi kalau lebih dari 60 itu bonus Pak. Kalau belum sampai 60 kok meninggal itu diskon. Ya. Bonus itu berarti masih ada kesempatan lagi. Kalau diskon berarti diskon pisah. Kisahnya insya Allah tidak panjang-panjang. Jadi sama-sama baik sejati. Nah, tapi kalau dikasih 60, coba 60 tahun, berapa tahun habis buat tidur? 16 tahun. Dari mana ya? Ini saja, ini ya. Kalau orang dewasa tidur itu normalnya 6 jam. Sehari 6 jam.
Seandainya 6 jam, anak yang waktu kecil kita nggak usah itu 6 jam, 6 per 24 itu seperempat. Kan gampangnya gini, seperempat hari kita itu buat hidup. Berarti kalau dikasih jatah usia 60 tahun, seperempatnya 15. Jadi 15 tahun buat hidup. 45 tahunnya melek. Kira-kira gitu. Jadi dia bilang 16 ya sedikit lah, 15-16 ya. Oke, sisanya 45 tahun itu betul-betul melek, betul-betul kita beraktivitas. Pertanyaan berikutnya, sisa 18 jam atau 45 tahun yang buat beramal soleh saja. Sholat Ustaz, sholat 5 waktu. Baik. Sholat 5 waktu setiap hari. Sekali sholat berapa menit? 10 menit yakin ya? Ya ada sholat 10 menit. Sholat isya tak dulu ini adit tadi yang baca sholat al-ahqaf 1-10 ya sampai 10 menit. Saya hitung cuma 2-3 menit. Ya. Ya kan sama nunggu koma ya. Sudah 10 menit. 10 kali 5 sudah 50 menit tidak sampai. Kan OTW ke masjid ada waktunya Ustaz bernilai ibadah. Langkah kanan nambah pahala, langkah kiri kurangi dosa. Baik. Dihitunglah 1 jam. Loh kan enggak 1 jam Ustaz. Ibadah kan enggak cuma sholat, pengajian ini sejam Ustaz, jam 8 sampai jam 9. Ya dihitunglah. Yakin dengan kajian setiap hari. Apa sebulan sekali, ya. Apa sepekan sekali, yang itu rata lah Ustaz. Kan ada dulu ide, ada khidmat sama suami, ada yang ngasih nafkah istri. Baik, misalnya 2 jam, di polisi 1 jam. Yang fokus tumpang ibadah itu 2 jam. 2/18 sama dengan 1/9. 1/9 kali 45. Saya ada bayangan 1/9 kali 45. 5 tahun. Allah kasih usia kita 60 tahun. Modal masuk surganya 5 tahun. Itu mimpi tetanggaan sama Rasulullah. Itu kita mimpi masuk surga paling atas ya Allah, biar bisa lihat arsmu. 5 tahun. Makanya Allah tanyakan kepada orang-orang yang minta dikembalikan di dunia, awalam mu'ammirku. Dikasih umur panjang kamu gunakan untuk apa saja umur ini semua. Dan kita dikasih umur ini, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan. Ya. Kita syukuri di setiap detiknya. Makanya para ulama bikin rumus biar ibadah yang dihitung bukan hanya yang 5 tahun tadi, yang cuma sholat 5 waktu. Sebagai seorang muslim sejati kita harus tahu bahwa setiap hembusan nafas kita itu bisa dari ibadah. Ya, bukan hanya sedekah, sholat, puasa, haji, umroh saja dan pikir saja. Setiap aktivitas seorang mukmin itu bisa bernilai pahala jika memenuhi 3 syarat. Ini rumusnya, ya, ini rumus. Jadi dari kesimpulan amalan-amalan yang disebutkan para ulama itu, para ulama menyimpulkan kalau kita melakukan aktivitas, di dalam aktivitas kita ada 3 hal ini. Semua aktivitas kita bernilai ibadah, berpahala di sisi Allah. 1, tata niat. Aktivitas apapun tata niat Bapak Ibu. Jemur baju, tata niat. Ya Allah, saya jemur baju suami sama anak-anak dalam rangka mengerjakan perintah. Ya Allah. Niatnya antara 2, mengerjakan perintah dan meninggalkan maksiat. Mengerjakan perintah apa? Khidmat sama suami, khidmat sama keluarga. Kalau tidak ada alasan mengerjakan perintah, minimal meninggalkan maksiat. Ngopi, diajak temannya ngopi di kafe, ada kafe baru, bagus dalamnya. Ngopi apa ini? Menjalankan perintah apa ini ngopi? Niatkan tarukul maksiat, meninggalkan maksiat. Ya Allah, saya ngopi dalam rangka meninggalkan maksiat.
Soalnya kalau saya nggak ngopi ya Allah, mungkin di luar sana saya zina mata. Mungkin tinggalkan maksiat kan ibadah juga. Pokoknya cari alasan, cari dalil dari agar jadi ibadah. Makanya dulu ada ulama tasawuf yang terkenal namanya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, beliau Abu Yazid ini tidur hari tidur sama teman-temannya, kemudian seperti malam terakhir terganggu. Dia ambil air wudhu, sholat tahajud sekian rakaat itu tidur. Setelah tidur itu ngeliatin teman-teman yang masih tidur. Kocok-kocok kuis, pada tidur di aku lebih baik daripada mereka. Mulai tidur aku udah aja. Ya. Kemudian Abu Yazid tidur, pas tidur dia mimpi. Beliau mimpi, dalam mimpinya ada yang mengatakan, sungguh Allah lebih mencintai teman-temanmu daripada kamu. Abu Yazid protes di mimpi itu. Kok lebih baik mereka? Saya tahajud aja 11 rakaat sama mikirnya 3. Mereka tidur pulas, lebih baik mereka gimana ceritanya? Apa kata kalau dalam kita tasawuf hadis itu perkataan, ya perkataan hikmah yang masuk ke dalam dirinya seorang yang taat sama Allah. Ya. Kita taat sama Allah, ya. Lebih baik mereka daripada kamu. Kok bisa lebih baik mereka? Dan mereka itu tidur dari awal tidur. Mereka itu meninggalkan maksiat. Ya. Dan itu ternyata disenangi Allah. Kenapa? Karena kalau biasanya mereka bangun biasanya mendem. Biasanya bangun begal orang. Jadi mending itu meninggalkan maksiat. Lah kamu sekali bangun saja sombong, kan? Sekali bangun saja ujung sama amalan. Gimana bisa dapat pahala? Ini gambarnya. Ini gambar bahwa kadang-kadang kita ketika beramal niat meninggalkan maksiat itu sudah pahala. Ya. Karena taat itu kan tidak hanya mengerjakan perintah, meninggalkan maksiat itu juga taat. Lah maka natalnya itu antara dua itu. Yang penting Allah ridho. Makanya kemudian ketika kita melakukan aktivitas, pertanyaan yang harus dijawab oleh diri kita, ini bikin Allah ridho atau bikin Allah murka? Kalau bikin Allah ridho, lanjutkan. Kalau bikin Allah murka, tangguhkan. Ini syarat pertama, natalnya. Cari ridho Allah. Yang kedua, sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas, Bapak Ibu. Ya. Yang umur kita berkualitas. Sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Sebelum aktivitas, Bismillah. Libatkan Allah. Minimal Bismillah. Setelah aktivitas, Alhamdulillah. Ketika aktivitas, zikrullah. Isi dengan zikir. Lampu merah di Solo ini kan lampu merah sekarang minimal 2 kali ya. Sifat astagfirullahaladzim wa atubillah la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat Bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillah ya. Diisi semua kan, minum Bismillah, selesai alhamdulillah. Panas minumannya diletakkan sedikit. Pengajian berangkat Bismillah. Pulang alhamdulillah. Nungguin ustaznya rata-rata astagfirullah. Ini semua rada mulai ya. Tapi jangan terlalu batin ya. Ini kan libatkan Allah. Semua yang melibatkan Allah itu pasti menurunkan Allah. Kullu amrin dibalik lam yubda bismillah fa huwa abdah. Kata Rasulullah, setiap perkara yang positif tidak dimulai dengan melibatkan Allah Bismillah, fahuwa abad, maka perkara itu jadi sia-sia. Tidak mau bertahan. 2. Sertakan Allah sebelum, ketika, setelah. Yang ketiga, perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah. Semuanya ada adabnya dalam Islam. Saya punya kitab di rumah Mausu'atul Adab, ensiklopedia adab A sampai Ya, 3.000 halaman. Jadi mau cari adab apa saja, karena sudah dicontohin sama Rasulullah. Rasulullah itu 24 jam non-stop membersami sahabat 23 tahun, dan semua direkam sama para sahabat.
melalui riwayat-riwayat hadis yang tersambung sampai kita, sehingga semua yang dilakukan Rasulullah dari perilaku mulia beliau semuanya ada. Adab makan ada, adab minum, adab bertamu, adab bertetangga, adab bermuamalah dengan orang kafir, orang munafik, sesama muslim, ada semua lengkap. Adab sebagai ayah, adab sebagai ibu, adab sebagai anak, semua lengkap. Adab bercanda, adab berbicara, semuanya ada dalam Islam. Nah, kalau kita memperhatikan adab, berarti kita memperhatikan nilai-nilai Islam. Kita menjadi dia agama. Dua, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Tiga, kita menjadi sebab budaya orang lain. Jadi pahala gimana? Jadi ibadah. Kadang-kadang orang itu udah begini, karena mic yang saya pegang. Orang itu kadang-kadang dapat hidayah hanya karena melihat akhlak kita tok. Gak perlu semuanya negatif. Satu dua aja negatif. Ya. Jadi belum tentu dengan ceramah itu orang dapat hidayah. Justru dari akhlak dan adab yang kita ambil kan membuat orang bisa dapat hidayah. 2020 Januari saya ke Cina, ketemu sama orang Han, suku. Di Cina itu ada dua suku. Han itu yang komunis, Hui itu yang Muslim. Walaupun hitungannya Han sama Hui itu jauh. Hui itu cuma sedikit, sekian 3%, 4%. Kalau yang Han itu 90%. Yang namanya komunis seperti ini. Lah, saya masuk ke sebuah pesantren, terus penjaga pesantrennya itu, Ustaz yang jaga pesantren itu bilang, "Akhi, jangan kaget ya, saya bukan orang Hui, saya orang Han." Dia bilang, "Iya, saya masuk Islam baru 2 tahun." Saya kaget kan, saya tanya, "Kok orang Han bisa masuk Islam? Kalau membuat kamu masuk Islam, dapat hidayah dari mana?" Dia bilang, "Kalian tidak percaya agama, kalian tidak percaya Tuhan. Saya masuk Islam gara-gara tetangga saya Muslim." Loh, emangnya tetanggamu kenapa sih? Tetangga saya setiap akhir pekan ngirimi makanan buat keluarga kami. Itu tidak ada di kamus kami. Tidak ada di kamus kami. Di kamus kami setiap hari kerja. Tidak pikirkan orang. Ya. Kami itu hanya fokus kerja. Nah ini kami bingung sama tetangga kami orang Hui Muslim. Setiap akhir pekan kober ini sempatnya ngasih kami makanan. Walaupun makannya tidak terlalu mahal, kami justru bingung. Kalau kami ngasih makanan ke kawan kami mesti pilih yang paling mahal. Karena itu soal harga diri. Orang mau kasih cuma goreng kalau bahasa kita ya. Orang kami justru bingung. Ada apa ya orang-orang ini? Kok baik banget mikirin tetangga ya? Dari akal kepada tetangga. Mana dapat hidayah? Terus semakin penasaran kan? Si Han ini semakin penasaran terus lihat, dia orang tenang terus ya, tidak pernah punya masalah hidupnya. Setiap kali pulang dari tempat ibadahnya pertama berdoa, cari tahu akhirnya tentang Islam. Kemudian dia menunjukkan ini ternyata yang aku cari sampai sekarang. Dan dia mengatakan, kamu tidak tahu ya dari ini orang Han berbondong-bondong masuk Islam. Dan itu ditutup sama media. Di Cina ini Islam terbit dari negeri Cina. 2020 ya. Sebulan sebelum pandemi. Januari saya ke sana, Februari pandemi. Ya, tapi saya nggak bawa positif di sana. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi akhlak. Makanya syarat ketiganya apa? Perhatikan adab. Semuanya ada adabnya. Minum ini ada adabnya. Minum kalau tidak kita perhatikan 3 hal tadi, tidak jadi pahala, hanya membasahi kerongkongan. Tapi kalau kita perhatikan, niat, ya Allah saya minum biar baca Quran lebih lancar, biar amar ma'rufnya lebih jalan, biar kerongkongan saya basah bisa terus berpikir kepada masalah perintah dari niatnya. Sebelum minum bismillah, buka minum, saya tahu adabnya. Adab minum itu tangan kanan dapat pahala, duduk dapat pahala,
Kalau minum tidak boleh, kalau panas tidak boleh video, kata Rasulullah. Ditunggu dulu sebentar sambil nunggu pikir. Sudah dingin, minum tidak boleh satu enggak, kata Rasulullah. Kasih 3 kali nafas, 1, 2, 3. Setelah minum, alhamdulillah, ucapkan jazakallahu khairan kepada istri kita, kepada anak kita, teman kita yang menyediakan minum. Oh, minum tak dari surga. Senyum bisa beri surga. Apa kata Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam kitab beliau, kitab tafsir beliau? Islam ini agama yang indah, bahkan dengan tersenyum seseorang bisa masuk surga. Karena senyum ketika sedekah kan dalam Islam. Tabassum kali akhirnya sedekah. Senyum tak. Tidak punya uang kita, tidak punya aset, tidak punya harta. Senyum aja depan kita. Ya, ada orang masuk senyum, ya, masya Allah. Orang lain itu kalau senyum itu nular. Ya kan? Senyum itu nular. Ya sedekah, kita sedekah. Gara-gara senyum kita jadi pahala itu jadi berbeda. Anak kita yang menunjuki dia dari senyum. Luar biasa. Nah, jadi alasan pertamanya awalan mu'akhirkum atau dan kamu dikasih umur kemana aja dari kata di atas. Alasan keduanya saya tepat. Alasan keduanya ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah telah kami beri kesempatan untuk kamu berpikir? Jadi yang pertama yang diungkit Allah itu apa? Umur. Yang kedua yang diungkit Allah itu akal. Yang kamu dikasih akal, kamu tahu mana akalmu? Kata Allah, kamu gak kebagian akal. Kamu hidup dikasih akal, cuma kamu yang dikasih akal. Binatang gak dikasih akal, tumbuh-tumbuhan gak dikasih akal. Malaikat settingannya cuma taat tok. Kamu dikasih akal. Akal apa? Untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk membedakan dan memilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kamu bawa kemana akalmu selama ini? Kau pilih yang tidak boleh terus. Ada kamu tahu ini tidak boleh. Kenapa kamu pilih terus? Dikasih akal. Makanya para ulama bilang, ya, cara bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan dalam hidup kita itu benar. Dengan melalui ini, dengan belajar. Jadi kita kumpul dari jam 8 setelah 8 tadi. Kita itu sejatinya sedang mensyukuri nikmat akal. Karena akal ini bisa terasah tajam, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dibekali ilmu. Kalau akal tidak pernah dibekali ilmu, dia akan dikuasai hawa nafsu. Ada orang-orang yang uji, pintar-pintar aja. Ya. Teman saya yang Denmark itu dari keturunannya Zionis, bapaknya akhir Zionis dunia. Ya. Dia masuk Islam di Jogja, gara-gara ikut teman-teman yang di KUGM. Ya. Masuk Islam, pintarnya nggak ngomong, doktoralnya tidak, umur 28 tahun, doktor tidak, ITB, UGM. Orang yang begitu, jumlahnya tidak banyak, tapi satu orang harus punya 3 skill, minimal 3 skill. Pintar-pintar. Tapi kenapa orang pintar kok malah tersesat? Kenapa? Karena akalnya dikuasai oleh nafsu. Akalnya tidak boleh dirawat. Makanya itu nanti yang akan ditanya sama Allah juga. Soal akal itu dikasih umur kamu buang-buang, dikasih akal tak pakai. Kemudian yang ketiga apa? Waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang kepada kalian pembawa peringatan? Jangan Rasulullah. Karena sudah putus Rasul, kata Allah. Kan sudah ada aturan. Maksud yang ketiga ini apa? Syariat ini, aturan. Kan sudah dibuat aturannya, kenapa kamu melanggar terus? Semua yang diciptakan itu ada aturan. Kita beli HP, itu ada manual. Do this, don't do that. Lakukan ini, jangan lakukan itu.
Sama, Allah ciptakan dunia ini mesti ada aturannya. Karena kalau tanpa aturan tidak mungkin berjalan dengan baik. Takmiran Masjid Nawawi ini mesti ada aturan. Pengajian kita ini mesti ada aturannya. Ya, yang laki-laki lewat sini, yang perempuan lewat sana. Senangnya satu-satu, betul-betul. Misalnya, ya, ada semua aturannya. Ya. Sama, kita hidup di dunia dibuatkan aturan. Manual dunia Al-Quran, Sunnah. Kita mau ikutkan. Dan itu nanti yang ditanya sama Allah. Ya. Maka sejatinya 3 alasan ini yang kemudian mendasari ya, bahwa seseorang itu pasti lulus ujiannya dan tidak minta remedi kalau perhatian sama 3 ini. Betul. 1 perhatian sama Allah, ilmunya berkualitas. Sebaik-baik manusia maka aku 2 afuna amal. Panjang umurnya, baik amalnya. Seburuk-buruk manusia, panjang umurnya, buruk amalnya. Umur, perhatikan. Setiap detiknya pastikan ada dalil. Saya selalu bilang kepada santri-santri saya, jangan melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Minimal dalilnya tadi, takbir maksiat. Minimal dalilnya apa? Tinggali maksiat. Tidur itu apa? Saya tak tidur aja malam ini. Karena kalau tidak tidur saya pikir yang aneh-aneh. Tidurnya berpahala sampai pagi. Umur, yang kedua akal. Syukuri nikmat akal ini. Jangan lepas dan jangan jauh dari majelis ini. Harus ada positif. Jangan peluangkan, jangan menunggu waktu luang. Harus meluangkan waktu untuk ilmu ini. Karena kalau tidak nanti akal kita tidak tajam. Bingung membedakan mana benar mana salah. Apalagi di akhir zaman ini, mana yang benar mana yang salah itu sama. Mana yang putih mana yang hitam itu sama. Semakin kesini semakin sulit jadi. Untuk ilmu untuk kita berbicara, memilih mana yang benar mana yang salah. Ilmu itu al-furqan. Ilmu itu pembeda. Mana yang boleh mana yang tidak boleh. Biar kita tidak terlalu jauh. Akal yang lebih ke aturan. Mari kita kenali aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah. Kalau ini dari perintah yang wajib sama yang haram dibandingkan yang boleh, itu yang wajib sama yang haram itu kira-kira cuma 20%. Sisanya boleh semua. Bukan karena Allah lupa kasih hukum, tapi itu rahmat dari Allah. Ya, rahmatallakum wa rizqiyah. Perkara-perkara yang Allah diam terhadapnya, maksudnya nggak dikasih hukum, itu bukan karena Allah lupa, tapi itu rahmat. Jadi banyak bolehnya. Yang wajib itu kan itu wajib. Wajib itu kan paling sholat, puasa Ramadan. Puasa Ramadan cuma sebulan. Sholat cuma 5 waktu, nggak 50 waktu. Zakat cuma zakat fitri, zakat mal bagi yang punya harta, zakat mal itu pun cuma 2,5%. Ya. Haji yang mampu tidak usah boleh haji ya, nggak ditanya. Ya. Haji itu untuk yang mampu saja, jadi tidak usah utang-utang kalau haji itu. Ya. Yang mampu saja, yang kurang-kurang uangnya. Yang tidak mampu tidak dapat kewajiban haji, tidak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk daftar hisab. Ya. Birrul walidain kan itu aja. Kalau punya suami, khidmat sama suami. Kalau punya istri, silakan istri. Jadi kawat bagi istri. Kalau punya anak, didik anak dengan pendidikan yang baik. Itu saja perintah dan larangan. Tinggalkan yang haram-haram tidak boleh, jangan didekati. Selain boleh, apapun boleh. Bahkan yang boleh-boleh itu bisa berbohong jadi kita marah kalau kita tahu 3 syarat tadi itu begitu. Jadi mari taat aturan. Aturan, jangan jangan ekonomi. Semuanya ada aturan. Taat aja. Allah tidak ingin merintahkan kita jadi taat saja. Allah tidak merintahkan kita jadi kamu jadi orang kaya. Kaya taat juga. Tapi kalau Allah kasih fakir, tetap taat. Jadi orang sehat, semuanya orang bisa sehat. Ada kalanya sakit. Sehat, taat, sakit, taat. Perintahnya cuma taat. Ya. Jadi apapun kondisi kita hari ini,
taat tanpa syarat, taat di segala saat. Agar Allah merahmati kita dengan memberikan kita keberkahan hidup, tidak minta dikembalikan ke dunia dan ditolak sama Allah. Tiga ini jadi rumus: satu umur, dua akal, tiga syariat. Mari kita gunakan umur kita untuk taat aturan dan kita gunakan akal kita untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kita pilih jalan yang benar. Semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap langkah dan usaha kita semuanya. Baik yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadiran di majelis malam hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi ridho, dalam kondisi bertambah ilmu, bertambah amal, dan semoga ini bukan pertemuan yang berakhir. Kalau ini pertemuan dengan saya berakhir, semoga pertemuan yang berikutnya di surga yang Allah ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan alhamdulillah.